Udah kelihatan belum? Ya, dah. Oke. Selamat pagi, Pak Rudi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Foundation of Learning. Perusahaan yang saya pakai di sini adalah perusahaan Grab. Sebentar, Celsa, saya tunjuk dulu siapa yang nanya nih. Oh iya, Pak. Namanya itu berarti eh, Andika, ada Andika, Andika, Angel Iya sama Pak. Andika, Angel sama Juliawan deh. Ian ya. Iya Pak. Ya, silakan. Ini adalah pertanyaan arahan yang diberikan. Terus ini adalah diagram type of lens. Jadi type of lens ini terbagi jadi 4, yang masing-masing keempat kotaknya itu terbagi lagi jadi 2-2. Dan sekarang saya akan memberikan contoh pengaplikasian masing-masing dari 8 kotak yang saling berhubungan ini ke perusahaan Grab. Yang pertama ada strategic plans. Ini adalah sebuah rencana yang bertujuan menciptakan goal suatu perusahaan secara keseluruhan dan berlaku untuk seluruh bagian dari organisasi atau perusahaan. Grab sendiri, mereka punya goals utama, yaitu menjadikan perusahaan mereka tuh perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan hanya dalam bidang transportasi, tapi juga dalam berbagai bidang lainnya. Dan strategic plans yang mereka gunakan itu adalah dengan mengembangkan terus layanan-layanan yang mereka sediakan. Dan sampai saat ini, layanan yang mereka sediakan itu memang bukan hanya sebatas layanan transportasi, tapi juga sudah ada layanan-layanan lain dalam bentuk misalnya seperti layanan entertainment, tiketing, food delivery, kesehatan, dan lain sebagainya. Berikutnya Celsa, adalah, Celsa, ya Pak. agak dipelanin dong kecepatannya, jangan terlalu Oke Pak, cepat banget. maaf. Oke. Ya, ya. Yang berikutnya adalah operational plans. Ini adalah detail rencana mengenai bagaimana goals utama suatu perusahaan dapat tercapai. Jadi, untuk mencapai overall goals mereka dan bisa melakukan penguasaan pasar, Grab itu punya 2 strategi utama. Yang pertama, ada kolaborasi dengan mitra, dan yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Jadi, Grab itu beranggapan, kalau misalkan mereka mau bisa menguasai pasar transportasi online, mereka harus bisa juga menyediakan layanan yang lebih beda dan lebih lengkap daripada pesaingnya. Terus juga, selain itu, banyak-banyak melakukan kolaborasi dan kerjasama. Dan salah satu kolaborasi yang sudah mereka lakukan itu adalah antara layanan pengiriman paket punya mereka, Grab Express, dengan layanan logistik PT Kereta Api Indonesia, Rail Express. Berikutnya adalah long term plans. Ini adalah rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan sampai ke masa mendatang, misalnya sampai 3 atau sampai 5 tahun ke depan. Untuk rencana jangka panjang ini, Grab lebih memilih untuk mengembangkan layanan mereka dengan bermitra dengan perusahaan yang lebih berpengalaman. Salah satu contohnya adalah Grab yang saat ini sudah bermitra dengan Happy Fresh lewat Grab Fresh. Nah, selain Grab Fresh ini juga Grab itu sudah bermitra dengan Good Doctor lewat Grab Health. Berikutnya adalah short term plans. Ini adalah rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan dalam waktu dekat, bisa dalam beberapa bulan sampai 1 tahun ke depan. Untuk contoh pengaplikasiannya, Grab sendiri melakukan upaya memberikan dukungan tambahan untuk mitra pengemudi selama masa pandemi ini. Bentuk dukungannya antara lain seperti bantuan keuangan untuk mitra pengemudi yang positif COVID, distribusi 1 juta masker dan hand sanitizer untuk mitra pengemudi, dan memperluas jangkauan layanan GrabMart dan Grab Assistant, sehingga selain masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka selama di rumah aja, para mitra pengemudi juga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih lagi. Berikutnya adalah specific plans. Ini adalah rencana yang sudah terdefinisi secara jelas. Jadi Grab itu punya tujuan, yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mitra pengemudinya. Dan specific plans yang mereka lakukan itu adalah dengan menaikkan tarif layanan transportasi per kilometernya. Katanya Rizky Kramadibrata sendiri, orang yang ada di gambar di samping, dia tuh bilang kalau ini tuh merupakan salah satu langkah Grab untuk menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mitra pengemudinya. Berikutnya, directional plans. Ini adalah rencana yang masih sesuai dengan general guidelines, namun tetap diberikan fleksibilitas dalam pencapaiannya. Kalau di specific plans tadi kan mereka mau meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi dengan menaikkan tarif. Tapi selain itu, Grab juga mau melancarkan beberapa program, misalnya seperti Grab Benefit. Di Grab Benefit ini, para mitra pengemudi itu bisa mendapatkan fasilitas berupa misalnya seperti layanan cuci helm, terus perawatan kendaraan, diskon untuk makanan, diskon untuk bensin, dan lain sebagainya. Selain itu, Grab juga menyediakan asuransi kecelakaan pribadi dan program keamanan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berikutnya adalah single use plans. Ini adalah rencana yang dibuat untuk menghadapi suatu situasi tertentu.
Untuk contoh pengaplikasiannya, jadi setelah Grab mendapatkan investasi sebesar 2 miliar US dollar dari SoftBank atau setara dengan 28 triliun rupiah, mereka bilang kalau mereka ini mau menggunakan dana investasi ini untuk mengembangkan jaringan transportasi perkotaan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan mobil Hyundai membuat kendaraan elektrik ramah lingkungan. Dan gambar di samping itu adalah hasil kerjasama dari Grab dengan Hyundai. Berikutnya adalah standing plans. Ini adalah rencana yang ditujukan untuk memberikan arahan kegiatan yang dilakukan berulang kali, meliputi hal-hal seperti kebijakan, aturan, dan prosedur. Grab sendiri, mereka punya peraturan atau regulasi tersendiri yang ada di website mereka yang disebut Ikhtisar Kode Etik Grab. Sebenarnya kalau di websitenya itu isinya ada banyak banget, tapi secara umum isinya itu kayak aturan agar pengemudi itu bisa mematuhi semua hukum, peraturan, kebijakan, dan pedoman. Selain itu juga agar mitra pengemudi bisa memahami prosedur gawat darurat, dan juga agar mitra pengemudi bisa selalu mengutamakan keamanan serta kenyamanan penumpang. Berikutnya adalah jawaban untuk poin pertama. Masa pandemi seperti sekarang dapat dikatakan sebagai uncertain environment. Seperti yang kita tahu, operasionalnya Grab, khususnya untuk Grab Bike itu kan sedang tidak menentu selama masa pandemi ini kan. Nah, kayak masa PSBB yang pertama itu operasional Grab sama sekali nggak diperbolehkan. Terus begitu kita masuk ke new normal, akhirnya operasional Grab diperbolehkan lagi, tapi harus sesuai dengan protokol kesehatan dan aturan pemerintah yang ada. Terus ternyata semakin kesini kondisi semakin nggak kondusif, terus korban COVID juga naik terus. Akhirnya pemerintah keluarin perintah untuk kita tuh ngelakuin PSBB lagi, khususnya yang buat di kota Jakarta. Nah, terus berikutnya juga kita nggak akan tahu peraturan apa yang akan keluar, terus kondisi apa yang akan terjadi berikutnya. Makanya itu Grab harus bisa membuat peraturan yang spesifik tapi tetap fleksibel biar tetap bisa nyesuaiin situasi dan kondisi yang ada. Berikutnya untuk jawaban poin 2, planning adalah sebuah ongoing proses. Untuk contohnya masih sama juga terkait dengan pandemi. Jadi dari PSBB yang pertama itu, Grab udah keluarin peraturan gitu di website mereka yang bukan ditujuin buat pengemudi doang, tapi ada juga yang untuk penumpang, untuk pengguna layanan GrabFood, GrabMart, GrabFresh, dan lain sebagainya. Terus ada juga yang untuk mitra merchant dan restoran. Nah, selama pandemi ini berlangsung, otomatis peraturan itu juga akan terus berlaku kan. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau kita nggak akan tahu kondisi ke depannya itu bakal seperti apa. Makanya Grab itu harus siap apabila sewaktu-waktu kondisi berubah dan menyebabkan rencana yang dibuat harus berubah juga. Jadi kalau misalkan nanti kondisi berubah, otomatis beberapa poin dari regulasi yang udah mereka buat harus ikutan berubah juga. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk kerjaan presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, Chelsea, terima kasih. Silakan yang kesempatan untuk tanya. Coba tadi Andika ya, Andika. Iya, Pak. Ya, silakan Andika. Mau nanya ini aja sih. Tadi kan yang di bagian operational plans ya. Tadi kan ada disinggung tuh, kayak pasti operational plans kan salah satu dari 2 strategi mereka itu kan, salah satunya kan pengembangan SDM ya. Mau nanya aja sih, contoh pengaplikasian dari pengembangan SDM itu apa sih? Gitu. Dari yang saya baca, kalau pengembangan SDM itu salah satunya, sebenarnya ada beberapa, tapi salah satunya itu kayak Grab itu bikin sekolah driver gitu yang disebut Grab Excellence Center dan baru diresmiin tahun 2019 lalu. Di sini tuh driver kayak bisa melakukan training gitu, kayak pelatihan gitu, kayak di sana mereka bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan baru, terus bisa konsultasi sama pihak Grab terkait pekerjaan mereka sebagai driver, dan juga bisa saling bersosialisasi dengan sesama driver gitu. Itu sih. Oke, thank you. Aman, Pak, aman. Aman. Oke. Ada yang lain yang mau menambahkan pertanyaan atau mau ya mungkin mengomentari lah yang kita presentasiin. Oke, tadi ini sebenarnya yang kamu bahas ini yang Grab yang di Indonesia ya, Chelsea? Iya Pak, lebih ke Indonesia. Indonesia. Tadi saya ada yang berapa tuh dapat investasi sebesar berapa itu, sorry? Coba ditunjukin dulu itu ya. Oh ini, 2 miliar US dollar Pak. 28 triliun. Coba tunjukin. Kenapa? Ini. Oke. Oh, ini. Ini maksudnya yang di pusatnya ya, Chelsea ya? Iya Pak. Oh, oke. Single
single use plan adalah single use plan rencana yang dibuat untuk menghadapi suatu tertentu. Coba ini agak dipertegas gimana kira-kira nih, saya kurang paham tadi maksudnya gimana, coba pelan-pelan ya, Chelsea. Jadi kan single use plans itu rencana yang dibuat untuk menghadapi suatu situasi tertentu. Kayak menurut saya, pemahaman saya sendiri sih Pak, kalau misalkan mereka mau dapat investasi terus mereka mau kerjasama untuk bikin kendaraan elektrik ramah lingkungan ini kan itu cuman kayak butuh satu rencana yang udah pasti gitu loh Pak, kayak rencana sekali pakai gitu. Kayak ini nggak akan terjadi lagi gitu. Pemahaman saya. Oke. Putus-putus kamu masih ngomong ya? Enggak, udah nggak. Oh, udah enggak. Oke, dari saya cukup, teman-teman, cukup jelas ya yang dijelaskan oleh si Chelsea ini, dilengkapi nanti dari teman-teman yang mungkin perusahaannya beda ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Chelsea ya. Thank you ya Chelsea. Makasih Pak. Silakan yang berikutnya. Cindy. Mana Cindy? Ya, Pak. Ya, silakan Cindy. Belum dijadiin host ya? Chelsea, tolong dari Cindy deh. Mana Chelsea ya? Udah belum Cindy? Kamu udah jadi host belum? Sebentar Pak. Oh. Udah Pak. Ya, silakan Cindy. Recordingnya jangan di stop ya. Oke Pak. Ya, jadi selamat pagi Bapak Rudi dan teman semuanya. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai topik Foundation of Planning dalam perusahaan Zara. Ya, jadi type of plans yang pertama itu adalah berdasarkan luasnya dibagi menjadi plans. Nah, Cindy, saya nggak tahu kayak nge-lag atau yang lain juga merasa video nge-lag. Plans. Putus-putus, Cindy, yang lain Cindy putus. Jadi yang pertama itu strategi plans dalam rangka mewujudkan tujuan atau misi dari organisasi tersebut. Jadi Zara ini kan bertujuan untuk memberikan konsumen pilihan mode yang Cindy, tolong sebentar, tunggu. Kamu putus-putus, Cindy. Cindy, kamu putus-putus, kayaknya ya, maaf Pak. Ya maaf ya Pak, ulang lagi. Diperbaiki dulu itunya, koneksi kamu. Dengaran soalnya suara kamu putus-putus. Sekarang udah Pak? Sekarang oke, coba. Oke, coba lagi ya. Ya, jadi tadi itu
Di strategic plans. Jadi Zara itu kan perusahaan retail pakaian terbesar di dunia, mode yang eksklusif, dengan melakukan perputaran stok baru yang lebih cepat daripada retailer pakaian yang lain. Maka dari itu, Zara melakukan beberapa strategi. Yang pertama itu melakukan pendekatan terintegrasi vertikal yang mana desain, sumber dan manufaktur, serta distribusi itu dilakukan oleh perusahaan sendiri. Kemudian yang kedua juga menerapkan fast fashion model, yang mana menawarkan koleksi baru sebanyak seminggu 2 kali. Kemudian yang terakhir itu memperbarui koleksi lebih banyak dibandingkan dengan menyetok. Jadi rencana ini tuh harus dilihat sebagai langkah pertama dalam proses jangka panjang. Kemudian yang kedua, operational plans. Jadi, perencanaan itu berfokus pada kegiatan operasional untuk mencapai efisiensi. Jadi, pusat distribusi utama Zara ini berada di Spanyol, sehingga semua produk itu harus melewati pusat distribusi yang berada di sana, yang telah dilengkapi dengan berbagai alat yang canggih dan up-to-date sistem secara otomatis. Kemudian produk-produk tersebut dikirimkan ke berbagai negara dengan estimasi waktu yang berbeda-beda, sesuai dengan jarak negara-negaranya tersebut. Kemudian Zara ini biasanya menempatkan pesanan dan menerima pengiriman ini sebanyak 2 kali per minggunya. Jadi masing-masing wilayah memiliki waktu pemesanan sendiri, dan Zara ini berusaha untuk meminimalisir dengan menjaga volume produksi tetap rendah ketika musim dimulai dan memiliki reaksi yang cepat tanggap terhadap tren yang baru selama musim berlangsung. Kemudian berdasarkan jangka waktunya ini dibagi menjadi long term plans dan short term plans. Jadi untuk long term plans ini adalah rencana yang disusun untuk mencapai target secara keseluruhan dalam jangka. Kemudian untuk long term plans dari Zara sendiri ini adalah menjadi market leader. Kemudian Zara ini menjadi perusahaan yang eco-friendly itu dan menghasilkan lebih sedikit limbah. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan kesadaran antar anggota tim, kemudian menawarkan produk yang lebih kompetitif dan berkualitas tinggi, dan juga membuka lebih banyak cabang. Kemudian untuk short term plans itu adalah rencana yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Dan untuk short term plans dari Zara sendiri adalah menarik lebih banyak pelanggan, memberikan citra perusahaan yang baik dan positif, dan menjadi pilihan pertama bagi para konsumennya. Kemudian, berdasarkan spesifitasnya itu dibagi menjadi directional plans dan specific plans. Untuk direction dengan tetap memiliki fokus dalam pencapaian tujuannya tersebut. Jadi Zara Indonesia ini memandang bahwa peran toko itu tetap penting untuk penjualan secara offline-nya, walaupun online juga menjadi platform yang utama pada saat ini. Jadi Zara ini memberikan kemudahan bagi para konsumen ini untuk memilih platform mana yang lebih nyaman bagi tiap-tiap individu ini, offline atau online. Kemudian untuk specific plans-nya itu adalah rencana yang disusun secara jelas sehingga tidak ada celah untuk melakukan interpretasi. Jadi Zara ini akan terus mengembangkan penjualan berbasis digitalnya. Zara juga ikut serta dalam program dari Map Fashion, yakni Fashion from Home. Jadi para pecinta fashion ini dapat tetap berbelanja dari rumah dengan didampingi oleh personal shopper yang dapat diajak berkomunikasi juga. Kemudian berdasarkan frekuensi penggunaan ini dibagi menjadi single use plans dan standing plans. Untuk single use plans ini adalah rencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak digunakan kembali apabila tujuan tersebut telah dipenuhi. Jadi contohnya ini dalam masa pandemi COVID-19, Zara telah menyumbangkan 10.000 masker untuk para pekerja medis dan pasien dalam rangka melawan virus corona. Kemudian perusahaan juga memproduksi pakaian medis setelah mendapatkan bahan dan kain yang berkualitas memenuhi ketentuan medis. Kemudian untuk standing plans-nya itu, rencana yang ditetapkan ini untuk menghadapi keadaan atau situasi yang telah terjadi berulang kali. Seperti contohnya, Zara ini mempersiapkan rancangan baju-bajunya itu sebanyak 15-20% pada 6 bulan sebelum musim pemasaran tiba. Musim tiba itu hanya 50% dari rancangan tersebut yang diselesaikan. Terus pada saat musim pemasaran tiba ini diterapkanlah konsep fast fashion, yakni memproduksi baju secara cepat sesuai dengan tren yang sedang diminati oleh pasar saat itu. Kemudian untuk contemporary issues-nya itu, bagaimana manajer melakukan perencanaan yang efektif dalam lingkungan yang dinamis atau lingkungan yang berubah-ubah.
Jadi yang pertama itu dalam lingkungan yang tidak pasti, manajer harus mengembangkan rencana yang spesifik tetapi juga fleksibel. Contohnya dalam masa pandemi COVID-19, Zara ini lebih fokus terhadap penjualan secara online-nya. Namun Zara juga tetap melakukan penjualan secara offline melalui gerai-gerai yang dibuka di beberapa tempat. Jadi Zara ini tetap memberikan kebebasan bagi para konsumennya untuk memilih platform berbelanja mana yang lebih nyaman bagi mereka, entah itu online ataupun offline. Kemudian, manajer harus menyadari bahwa perencanaan itu adalah proses yang berkelanjutan. Jadi Zara ini selalu melakukan perputaran stok yang lebih cepat demi memberikan konsumen pilihan mode eksklusif dan memenuhi kebutuhan tren di pasaran yang menjadi salah satu ciri khas dari perusahaan Zara tersebut. Ya, kemudian ini daftar pustaka yang saya pakai. Sekian dan terima kasih. Baik, Cindy. Siapa yang nanya buat Cindy? Ya. Silakan. Nanya aja Pak sekarang. Ya, silakan Angel. Jadi tadi kan ada yang dibilang apa fast fashion itu, yang fast fashion itu. Jadi pengen nanya gimana kayak Zara tuh bisa seminggu 2 kali gitu, gimana caranya bisa ngeluarin produk terbarunya di berbagai negara gitu. Oke, jadi kan sebenarnya kalau ada Zara itu kan nerapin konsep fast fashion ini memang cepat tanggap terhadap tren yang sedang terjadi. Jadi kalau misalnya ada tren baru di pasarnya itu, Zara langsung mengerahkan para desainernya ini untuk langsung membuat desain yang baru. Dan untuk desainernya sendiri itu bukan cuma beberapa orang saja, tapi memang ada banyak, bahkan ratusan gitu. Jadi setelah udah didesain, terus langsung melakukan produksi dan kemudian didistribusiin. Dan proses distribusinya juga termasuk cepat, karena bisa sampai di negara tujuan itu kurang dari 2 hari itu udah sampai di tempat tujuan. Jadi memang Zara itu selalu mengutamakan prioritasnya itu adalah selalu memberikan tren-tren yang baru dan selalu memberikan tren-tren yang emang diminati oleh para konsumennya dan selalu mengutamakan untuk melakukan pelayanan ini kepada konsumennya. Gimana, Angel? Jelas? Iya, jelas Pak. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Oke, Angel coba buka lagi itu. Apa namanya? Cindy, tolong buka lagi ini slide-nya ya. Di yang pertama ya, yang pertama. Ada 3 yang pertama saya yang kurang paham. Cindy, kamu kok bukanya yang lain malah? Share-nya yang lain. Kamu maximizing itunya ukurannya yang paling betul PPT kamu. Yang ini Pak. Hah? Kalian lihat apa ya? Saya ngeliatnya tuh ada foto-fotonya si ini. Iya, ini desktop pin. Oke, Cindy, tolong kamu ya ini strategi press. Ya ini ya, kamu ini apa? Kamu coba digedein gitu, set. Loh, oh iya, bentar. Santai aja. Bentar. Ya. Loh, jangan pindahin saya sebagai host, Cindy. Kamu masih host. Mana Cindy-nya? Bentar, Cindy. Wah, keluar ya dia ya? Aneh. Maaf Pak, ini jelek banget, nggak tahu kenapa.
Ya, nggak apa. Kamu saya udah jadi lagi host. Iya, bentar, Pak. Nggak apa-apa, kemarin juga saya nggak jadi ngajar gara-gara di rumah saya internetnya ngedrop ya nggak apa-apa. Ya, ini udah kelihatan, Pak. Nah, Nah, udah. ini kamu Ya, kenapa Pak tadi? pelan-pelan ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan strategic plans dan coba dengan contoh satu kalimat kira-kira seperti apa di perusahaan ini? Oh iya, jadi untuk strategic plans itu kan rencana yang dibuat secara sistematis dan diterapkan juga oleh organisasi untuk mencapai tujuan atau misi dari organisasi tersebut. Jadi kalau untuk di Zara sendiri kan tujuan atau misinya itu untuk memberikan konsumen itu pilihan mode yang eksklusif dengan melakukan perputaran stok baru yang lebih cepat daripada retail pakaian yang lain gitu. Jadi memang Zara ini sangat mengutamakan kepuasan dari konsumennya sendiri gitu. Maka dari itu untuk rencananya sendiri dibuat biar gimana caranya itu bisa memberikan memberikan mode pakaian yang memang diminati oleh para konsumennya gitu. Jadi memang konsumennya sendiri puas hasil dari pakaian-pakaian yang ditawarkan dari perusahaan Zara ini gitu, Pak. Yang kedua sini yang direction plan coba. Direction plan. Ya, yang ini, Pak. Iya, operational plan. Nah, operational plan coba. Kan kamu panjang nih. Bukan. Yang operational plan. Nah, ini, Pak. Kamu kan panjang nih. Dengan satu kalimat mau kamu contohkan operational plan itu kayak gimana? Ya, jadi kalau operational plan ini lebih ditekankan dari proses distribusinya ini. Jadi kan distribusinya ini adanya itu ada di Spanyol gitu. Jadi dari negara-negara kita sendiri itu lewatin produksinya itu langsung dari Spanyolnya sendiri gitu. Terus maka dari itu kan Zara sendiri itu dari mulai desain, dari mulai pabrik sendiri itu dari punya perusahaan sendiri. Makanya lebih efisien karena kenapa dari segi waktu juga jadi lebih cepat gitu kan karena dilakukannya sendiri gitu. Terus dari segi pengiriman segala macam juga jadi bisa mengurangi biaya gitu. Operasionalnya sendiri bisa dikurangi gitu. Karena kayak nggak melewati banyak pihak tapi dari pihak sendiri gitu ngelakuinnya gitu, Pak. Jadi bikinnya di Spanyol semua ya? Iya, begitu. Termasuk yang dijual di Taman Anggrek, di mana-mana itu dibuatnya di sana ya? Pusat. Iya, karena dari yang saya baca itu juga memang pusatnya itu di Spanyol itu, Pak. Oke. Berikutnya, ya, saya udah jelas nih. Tadi kamu soalnya ngomongnya panjang, tapi saya nggak ngerti. Iya, Pak. Time frame. Nah, ini apa bedanya antara long term sama short term dengan contoh yang kamu berikan? Iya, jadi kalau untuk long term plan sendiri kan buat rencana yang memang diterapkan untuk jangka panjang. Jadi contohnya di sini kan menggunakan ecological fabric dan organic cotton contohnya. Jadi memang di Zara sendiri sudah memikirkan gitu ke depannya ini dia pengen menjadi perusahaan yang eco-friendly begitu, Pak, dan menghasilkan lebih sedikit limbah. Udah gitu juga kalau untuk short term plans-nya sendiri itu kan sebenarnya walaupun Zara ini sudah dikenal dunia luas, kalau dia tuh sudah menjadi market leader gitu kan di pasaran, cuman dia juga tetap pengen menarik lebih banyak pelanggan lagi gitu, karena semua konsumen itu kan ngarahnya ke Zara gitu, pasti ada ke yang lainnya juga. Jadi dia tuh pengen bikin rencana juga gimana sih caranya pengen narik lebih banyak pelanggan lagi gitu buat belanja di Zara ini gitu, dan menjadi pilihan pertamanya Zara ini bagi para konsumennya yang lain gitu, Kak. Yang terakhir, Cindy, setelah ini. Yang ini, Pak. Nah, ini yang tadi saya kasih juga nih. Coba jelaskan dengan perbedaannya apa sih dengan contoh ini. Saya tadi agak kurang nangkep juga, coba. Ya, jadi kan kalau directional plans itu kan lebih fleksibel. Jadi maksudnya fleksibel di sini itu Zara ini tetap sekarang tuh kan karena masa pandemi juga, jadi makanya ngarahnya tuh lebih ke penjualan secara online-nya kan. Tapi Zara ini juga tetap nganggep penting gitu kalau misalnya penjualan secara offline. Karena dari masyarakat Indonesianya sendiri gitu kan,
kebanyakan orang tuh lebih terbiasa untuk berbelanja secara langsung gitu, secara offline. Jadi memang walaupun banyak orang juga sudah mulai berbelanja secara online, tapi Zara juga tetap memberikan pilihan gitu bagi para konsumennya yang ingin berbelanja secara offline atau langsung gitu, Pak. Terus untuk spesifik price-nya sendiri itu kan berarti rencana ini kan disusun secara jelas dan udah tersusun rapi gitu, biar nggak ada celah untuk melakukan interpretasi gitu. Jadi maksudnya di sini Zara ini memang bakal fokusnya itu sekarang bakal ke penjualan yang berbasis digital. Jadi salah satunya sendiri itu Zara ikut serta dalam program My Fashion ini yang sudah berbasis digital, biar para pelanggannya itu mungkin karena kondisi saat ini juga kan takut gitu ya mungkin untuk berbelanja secara langsung, jadi nyediain sarana lain dengan memberikan personal shopper gitu. Jadi para konsumen juga tetap bisa berbelanja dengan personal shoppernya sendiri. Jadi lebih bisa diarahin gitu untuk berbelanjanya. Jadi sebenarnya mirip kayak langsung atau offline, cuman mungkin kalau ini tuh cuman bedanya ini online aja gitu, berbicaranya secara virtual gitu maksudnya. Oke, baiklah Cindy. Terima kasih atas penjelasan kamu ya. Iya, makasih Ya, Pak. tepuk tangan dulu buat Cindy ya. Cindy jadiin si Daniel jadi hostnya lagi ya. Iya Pak. Silakan. Daniel, kamu nggak tidur kan tadi? Enggak melek, Oh, Pak. enggak. Melek terus deg-degan, Pak. Nggak bisa Oke. tidur. Ya, bentar, Pak. Bisa deg-degan juga Daniel ya? Iya, bisa lah, Pak. Oh, bisa ya. Saya pikir kamu udah mati rasa soal deg-degan ya. Ya, bentar ya, Pak. Ini udah kelihatan ya, Pak? Ya. Udah ya? Mana sih? Oh, ya. Ya, mulai ya, Pak. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai Foundation of Planning yang saya ambil dari salah satu brand food and beverage industri di Indonesia yang terkenal, yaitu Sour Sally Group. Yang pertama saya masuk ke strategic plans. Nah kan di buku dibagi dua tuh, yang satu ada strategic, ada yang satunya juga yang operational plans. Nah yang strategic tuh kalau di buku tulisannya apply to the entire organization, sama dia tuh juga vision and mission dan juga objektif. Nah jadi itu maksudnya kalau strategic itu dia jangkauannya jauh lebih luas dan dia tuh juga lebih nekenin ke setiap pegawainya tentang visi misinya. Nah ini visinya yang saya lihat dari LinkedIn itu visinya tuh dia think different, not only better. Nah terus yang dari juga ada misinya, ada 3, yaitu yang pertama, yang poin nomor 1 tuh singkatnya, jadi CEO-nya tuh kayak punya statement bahwa kita harus bisa jadi yang pertama dan misalnya tuh kayak yang paling apalah gitu, kayak misalnya bikin bakso yang terbulat gitu contohnya singkatnya. Nah terus misalnya yang kedua tuh dia mau terus buat berinovasi dari brand, produk, dan juga berbagai sumber industri yang mungkin ntar dia mulai bisa nge-cover nggak cuma makanan doang, tapi dia mulai ke investment. Salah satunya sih ada yang satu saya nggak input di sini, yaitu brandnya namanya Selera Capital. Itu dia masih baru dan masih belum terlalu terkenal, tapi dia bergerak sebagai F&B consultant yang nantinya buat ngebantu nge-scale up bisnis kecil-kecil. Nah, tapi syaratnya tuh yang tentu kayak harus punya bisnisnya dulu baru bisa di scale up. Nggak mungkin dia bantuin dari nol. Nah, terus yang ketiga tuh kayak dia harus mau misinya tuh buat jadi difference maker for everybody. Nah, terus sebenarnya dari keempat brand ini tuh mereka udah apply terutama untuk poin 1. Nah, di Sour Sally ini tuh dia tuh sebenarnya uniknya dia menjadi frozen yogurt
pertama yang masuk di Indonesia pada tahun 2008. Nah, terus Sourcelli sendiri tuh juga tahun 2015 atau 16 menjadi yang pertama lagi di dunia yang mengenalkan frozen yogurt yang hitam itu yang ada charcoalnya yang diberi nama Black Sakura. Nah, terus kalau Gulu sendiri dia tuh authentic Taiwanese cheese tea. Nah, itu dia tuh menjadi brand Chinese cheese tea yang autentik pertama di Indonesia yang diambil dari Taiwan. Nah, terus kalau kopi Vika ini tuh dia bilang punya slogan kopi tersolid kan, yang kita sering kadang lihat di Benton juga. Nah, ini tuh Vika tuh sebenarnya dia kenapa pakai kopi tersolid karena dia tuh pakai giant dripper machine karena kopi-kopi lain katanya dia tuh pakai mesin espresso. Nah, sedangkan giant dripper machine tuh dia menghasilkan katanya kopinya lebih kental dan juga kayak lebih aromanya yang pekat, dan jadi makanya kenapa namanya dia tersolid. Nah, kalau Wautek ini tuh bisa kita warteg yang wow. Nah, ini saya mungkin nggak ada yang per dan ternya dia, tapi kalau dia tuh kenapa mau ciptain Wautek karena dia melihat bahwa warteg di Indonesia tuh kotor dan jorok, guys. Karena dia tuh mau upgrade biar jadi orang-orang tuh bisa makan yang lebih higienis dan juga lebih praktis gitu kan, simple gitu dan juga bersih, udah aman lah gitu. Terus next. Nah, operational plans. Nah, operational plans sendiri di buku kan tulisnya encompass a particular operational area of the organization. Nah, ini tuh dia emang jangkauannya lebih sempit karena dibilang cuma ke beberapa operational area doang yang ada di organisasinya. Nah, contohnya tuh kayak misalnya kita kalau udah kerja kan pasti ntar ada bagiannya branding, marketing, finance, sama ada data analyze yang buat analisis consumer behavior-nya pelanggan sama customer kan. Nah, ini tapi saya ngambil contohnya mungkin yang branding dan marketing. Nah, kalau misalnya branding marketing tuh yang pertama diurusin tuh kan sekarang kita mulai ngarahnya ke digital marketing. Nah, oleh karena itu kayak mereka tuh mulai lebih banyak fokusnya aktifnya di Instagram. Nah, di Instagram tuh mereka harus lebih punya Instagram page-nya yang bagus tentunya, dan juga website-nya. Website-nya mereka tuh harus didesain sedemikian rupa biar menarik juga. Nah, terus kalau marketingnya, ya marketing yang sekarang tuh juga bisa dibilang influence marketing, karena influencer marketing kalau nggak salah. Karena sekarang kayak kita udah mulainya nggak cuma artis-artis doang, tapi kayak selebgram dan juga YouTuber. Nah, ini contohnya. Nah, ini si yang Wautek itu pakai produknya, pakai orangnya si KKI. Nah, dia kan ya gitulah. Terus juga nih ini dia salah satu mantan bukan nggak tahu lah, dari stand up comedy. Dia tuh lagi ngemegang cupnya dari produk gulu-gulu yang barusan belakangan ini Agustus kalau nggak salah kerjasama sama Buah Vita, namanya Gulu Vita atau apa gitu. Sebenarnya selain Babe Cabita dia juga ada sama Kemal Palevi, cuma kebanyakan saya nggak ambil. Terus nah ini juga ada lagi sama Clarin Clay. Dan terus sebenarnya saya mau satu lagi, nah ini Nyapi. Nah, Nyapi ini bukan dari Sourcelli, ini saya rada ngambil dari perusahaan lain juga. Nyapi ini kan punya Edozel ya. Edozel tuh dia salah satu influencer kenal juga di Indo. Nah, dia tuh teknik marketingnya sangat-sangat lumayan berhasil dibilang karena background-nya dia sendiri tuh sebagai influencer, jadi dia tuh lumayan sukses buat promosiinnya, karena pas saat grand opening dia tuh nggak cuma undang teman-teman YouTube-nya, tapi tiktokers tuh kayak yang menurut saya mungkin masih baru ya, karena kayak yang anak-anak SMA gitu atau yang seumuran kita tuh kadang waktu saya lihat sendiri dipanggil gitu kan, jadi ya wow. Nah, itu fotonya. Nah, terus kalau long term plan ini ya saya ngambilnya contohnya Cloud Kitchen. Nah, sebenarnya tuh yang tadi saya bilang dari Sourcelli Group ini kan dia punya namanya Selera Capital. Nah, dia tuh kayak sebenarnya mau bikin model dengan Cloud Kitchen yang udah dibikin sama Yummy Kitchen. Nah, ini Yummy Kitchen tuh Cloud Kitchen pertama yang ada di Indonesia sebenarnya. Nah, sebenarnya apa sih itu Cloud Kitchen? Kayak konsepnya gimana kan? Konsepnya Cloud Kitchen tuh sebenarnya kayak dia ngegabungin
beberapa brand gitu di satu tempat. Jadi kayak yang nge-provide tempat, lahan, kayak alat-alatnya semua, kayak panci, terus apa sih, bangunannya lah, sama kompor-kompornya, dapurnya, semua tuh mereka. Dan juga tim-tim yang masak itu juga dari Cloud Kitchen-nya. Jadi kayak cuma numpang brand, terus udah mereka yang kerjain. Itu ya, ini salah satunya yang baru, yang bakal mulai ngetren ya di Indonesia, karena saya lihat sendiri kemarin Grab Kitchen udah mulai booming juga, terus Go Kitchen juga udah mulai ada di Indonesia. Nah ini kalau di website Yummy Kitchen tuh mereka nih ada 3 poin gitu yang mereka bikin Cloud Kitchen tuh: grow, expand, sama operate. Nah kalau grow itu mereka tuh semua ntar kayak bantu brandnya yang udah terdaftar, bantu melalui teknologi gitu, jadi biar dipasarinnya sama-sama kayak apa, biar bisa makin booming gimana lah. Pokoknya itu urusannya Cloud Kitchen-nya. Terus expand-nya strategic location-nya seperti yang saya bilang tadi tuh, kayak mereka tuh bakal kasih lokasi tempat khusus gitu, jadi biar misalnya ntar para driver biar mau nge-pick up-nya tuh biar gampang, jadi nggak usah nge-time di mana-mana, jadi di satu tempat langsung bisa order kemana-mana gitu. Sama terus ini juga yang tadi saya bilang juga, apa, kayak staff-nya tuh bakal semua dari Cloud Kitchen-nya yang udah di-train sama ya gitu lah. Terus ini, nah ternyata brand-nya yang udah masuk ke Yummy Kitchen tuh ada nih, yang sering kita kadang lihat di mall nih. Terus sama ini juga, ya udah cukup banyak ada brand-brandnya yang join ke Yummy Kitchen ini. Nah terus kalau yang short term plan-nya promo. Nah saya tuh ngeliat promo tuh bukan apa sembarang promo, karena ini apa, menanggapi halnya COVID ya, karena oleh karena itu kayak Sour Sally Group tuh dia mulai kasih promonya yang ke arah delivery-nya, bukan yang on the spot-nya gitu, karena kan nggak mungkin kayak suruh orang datang demi promo yang ada di mall gitu kan, kayak gila juga kan. Nah, jadi makanya mereka ngadain kayak promo-promo ya melalui GrabFood bla 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 gitu. Dan terus juga ada ini apa, yang kopi yang mulai sekarang jadi 1 liter gitu kan, nggak cuma kopi, hampir semua disesuaikan dengan kondisi sekarang yang nggak mungkin sering-sering keluar, jadi makanya dibikin 1 liter biar sekali beli bisa buat stok beberapa hari gitu. Nah, terus specific plans. Nah, specific plans ini saya dari Sour Sally Group sendiri tuh, specific plans itu kan di buku dibilang clearly defined and no interpretation. Terus apa juga eliminates ambiguity without misunderstanding. Jadi kayak benar-benar didesain tuh benar-benar kayak harus ngerti plek dan nggak mungkin ada keliru lah gitu. Nah, yang saya ambil adalah kan protokol kesehatan yang dari pemerintah. Nah itu Sour Sally itu yang pertama tuh dia sebelum adanya pandemi gitu masuk ke Indo pada Januari, mereka tuh kasih vitamin C gratis ke pegawai-pegawainya, itu yang digambarkan kanan atas. Nah terus apa, kalau yang penggunaan face shield dan masker tuh diwajibkan bagi semua seluruh pegawai outletnya di Sour Sally Group ini. Terus juga ada hand sanitizer dan juga apa ya, ini ada jaga jarak juga. Nah, terus, nah ini saya menyeleweng dikit karena saya apa nggak nemu ya di Sour Sally Group. Saya ngambil contohnya nih yang directional plans itu dari pemerintah punya, yaitu dalam peresmian Wisma Atlet jadi rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Kenapa ini saya masuk ke directional? Karena ya kan awalnya Wisma Atlet itu kan yang buat Wisma kan, cuma gara-gara kondisi mendesak ya dia mau nggak mau harus bisa fleksibel dan juga kayak di arrange juga kayak gimana cara mengelolanya bisa jadi rumah sakit buat pasien. Nah, terus kalau single use plan, ini balik lagi ke Sour Sally Group. Nah, single use plan tuh di buku dibilang a one-time plan specifically designed to meet the needs of unique situation. Nah, ini jadi emang gara-gara buat itu juga adalah kayak yang harus diperbuat. Nah, kan kayak ini yang pembagian masker gratis nih waktu awal-awal masih belum pandemi gitu di Indo. Kayak ini bulan Februari mereka masih bagiin masker yang apa nih, yang surgical mask. Nah terus kalau yang mulai dia
mulai produksi sama penjualan masker, nggak tahu nih pas bulan berapa, Mei kali atau Juni saya lupa. Mereka udah mulai produksi sama promosiin juga, jualin masker-maskernya setiap pembelian misalnya berapa ratus ribu gitu baru dapat. Nah terus yang ketiga adalah DIY-nya Gulu-Gulu sama Vika. Nah ini jadi kayak kenapa mereka bikin ini karena Sour Sally Group tuh kayak ngelihat bahwa gara-gara pandemi ini kayak kita nggak tahu mau ngapain gitu kan sama. Nah terus mereka mulai inovasi bahwa kayak mereka jualin yang barang-barang yang setengah mentahnya gitu. Jadi kita masih otak-atik di rumah biar ada kerjaan juga. Sama mereka kan juga jualnya nih langsung yang dalam porsi yang besar, dalam jumlah yang besar, jadi kayak nggak harus bolak-balik mondar-mandir beli order-order, jadi bisa ngestok juga. Nah terus apa kalau misalnya ini yang standing plants, saya ngambil standing plants itu kan merupakan salah satu contoh yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu tentang adanya policies, rules sama procedures juga. Nah saya ngambilnya ini tentang membership-nya dari Sour Sally yang namanya Sour Sally Culture Club. Nah ini ada di sini ada prosedurnya bagaimana kayak kita mau aktif dan sebagainya ya. Terus ini saya ngambil dari perusahaan lain juga nih, contohnya gimana caranya manajer bisa bikin plan di lingkungan yang dinamis ini. Kan yang pertama di buku tuh dibilang develop specific plan but flexible. Jadi maksudnya itu kayak apa? Kayak emang butuh plan yang sangat-sangat, juga nggak boleh terpaku dalam nggak boleh kepaku, pokoknya harus bisa ngikutin flow-nya gitu mau kemana kan. Nah terus juga recognize planning is an ongoing process. Jadi kayak emang di buku dibilangnya, dijelasinnya kalau planning tuh kayak sebuah peta gitu kan. Jadi kayak misalnya kita jadi kalau misalnya ntar ada situasi dan kondisi darurat tuh kayak manajer harus bisa siap buat menghadapi itu, dan kalau misalnya harus muter-muter atau gimana harus keluar gitu, mereka harus juga bisa siap. Nah ini kerja sama Menkes sama hotel-hotel yang baru-baru ini diumumkan Terawan ya, karena menterinya juga mengeluarkan peraturan baru, yaitu buat semua yang OTG pun harus dirawat inap juga, karena disadari bahwa nggak semua kondisi rumah orang tuh layak buat isolasi mandiri. Oleh karena itu buat mencegah COVID juga, jadi pemerintah nganjurin buat ya stay di satu tempat. Ya udah, ini referensinya. Baik, Daniel, terima kasih atas diskusi kamu ya. Kamu ngambilnya luar biasa nih ya. Sour Sally Group tadi ada wartegnya itu ya? Iya Pak. Kalau di sini di mana tuh Daniel? Aku nggak tahu. Coba aku belum ngecek sih Pak. Aku belum nyoba warteg Pak. Boleh juga tuh warteg gitu ya. Itu harganya kemarin aku lihat, nggak tahu nih. Tuh 30.000. 30.000 ya. Pengen ya Pak. Boleh lah sekali ya. Oke, Tian, kamu silakan bertanya kepada Daniel. Bingung Pak nanya apa Pak? Jelas banget Pak Daniel Pak. Oh gitu ya. Ya apalah ya kalau mau tanya lah. Saya mau nanya ini deh Pak, yang Cloud Kitchen Pak. Nil, Ya, Cloud udah. Kitchen Nil. Itu kan tadi dia bingung kayak satu gimana, saya bingung Pak. Kayak dia kayak ngomongnya kayak satu dapur gitu apa gimana sih Nil? Nil? Jadi kalau Kalau kitchen tuh sebenarnya konsepnya tuh kayak gimana ya? Iya. Halo? Iya, ada Nil. Silakan Nil. Ada. Oke. Bentar. Ya kayak kalau cloud kitchen tuh emang sebenarnya masih sangat baru, dan kayak informasinya tuh masih terbatas ya di Indo, karena emang ini baru mulai bakal jadi booming, karena ini konsepnya tuh jadi kayak ntar misalnya nih, contohnya ini
Ini kan kayak brand-brandnya nih yang udah kerja sama Yummy Kitchen kan ini semua kan. Nah ini ntar tuh apa kayak cloud kitchen-nya itu bakal nyediain brand-brand ini semua di satu tempat. Jadi udah satu tempat gitu. Nah terus ntar timnya tuh tim orang yang masaknya kayak pegawainya tuh dari Yummy Kitchen-nya. Terus apa juga building di Yummy Kitchen-nya. Terus juga apa misalnya peralatan dapurnya semua. Pokoknya semua properti yang provide si cloud kitchen-nya ini sama orang-orangnya. Dia jadi provide sumber daya manusianya sama provide tempatnya juga. Nah kalau di luar negeri bahkan dia nggak cuma provide propertinya, mereka juga provide apa kayak delivery sistemnya. Jadi kayak dari awal sampai akhir yang deliveryin tuh juga dari cloud kitchen. Nah cuma kan kalau di Indonesia kerja sama Gojek sama Grab. Jadi yang nganterin masih dari pihak lain. Nah, nanti mungkin bisa aja dari kalau ini udah maju banget dari awal sampai akhir yang ngurusin Yummy Kitchen-nya semua gitu. Masih kurang paham ya? Maaf ya. Ya nggak apa-apa, lumayan Anil. Daniel, apa bedanya cloud kitchen dengan kalau di lantai 3 itu Makan Sutra itu apa kan satu tempat juga itu? Ya mungkin modelnya kayak gitu kali ya Pak. Nggak tahu sih. Saya juga sebenarnya masih belum begitu gimana ya? Mungkin bukan Makan Sutra, bukan food court, itu kan food court Pak. Iya food court. Oh iya tuh, jadi dia tempatnya di luar mall Pak, di luar mall. Jadi kayak bikin building di luar mall di satu kompleks. Oke. Baiklah, cukup ya, cukup jelas ya. Cukup Pak, jelas Pak. Cukup ya. Kita istirahat 5 menit ya, mau ke toilet dulu nih ya. Ini saya stop sharingnya. Ya, stop sharing jadi saya host lagi. Oh, host, oke. Ya, siapa namanya? Tadi yang pertama siapa? Elsa, kamu pause dulu recordingnya ya. Iya Pak. Di pause, jangan di stop, di pause aja. Safira, Tania. Hadir, Pak. Oke, Fania ada. Virginia, Wijaya. Oke, William Christian. Hadir, Pak. Oke, teman-teman saya screen ya. Kalau tadi kan kalian bicara soal implementasi di perusahaan, mungkin saya akan masuk ke ranah teorinya aja ya, sedikit melengkapi yang kalian jelaskan. Guys, pindahin dong gue jadi host guys. Daniel. Iya Pak. Ya, oke. Oke, saya akan jelaskan ini. Kita masuk kepada fungsi manajemen yang pertama yaitu planning ya, teman-teman ya. Kita lihat dulu apa yang kita bahas, apa itu planning ya, bagaimana manajer itu membuat rencana ya. Terus yang terakhir adalah bagaimana cara membuat planning ya. Kemudian apa itu planning ya. Planning adalah dibilang primary managerial activity. Jadi tahapan awal ketika sebelum segala sesuatu itu berjalan, maka dia bilang kita harus membuat perencanaan ya. Nah, di dalam planning itu terdiri dari apa sih? Di situ dibilang di dalam planning itu ya, termasuk di dalamnya adalah mendefinisikan organisasi. Ya, jadi sebenarnya organisasi kita ini mau ngapain sih gitu ya. Di dalam tahapan perencanaan itu dilakukan gitu ya. Tujuan kita mau ngapain nih? Nah, tujuan itu bisa tujuan yang jangka panjang misalkan atau tujuan jangka pendeknya gitu ya. Nah, kemudian di dalam perencanaan itu juga terdapat strategi-strategi yang dibangun untuk achieve tujuan itu ya. Jadi untuk mencapai tujuan itu apa sih yang harus kita lakukan? Di dalam planning pun itu dirumuskan seperti itu ya. Misalkan
tujuan kita adalah tujuan jangka panjang kita adalah ini, tujuan jangka pendek kita adalah ini. Harus lakukan untuk mencapai itu, di situ juga dirumuskan. Ya, jadi dalam tahapan perencanaan pun sebenarnya sudah ada bagian kita mendefinisikan atau memformulasi strategi apa saja yang harus kita lakukan untuk tujuan itu tercapai. Ya, nah kemudian yang lain yang dalam perencanaan itu adalah apa? Mendevelop rencana-rencana untuk organisasi itu berjalan. Gitu ya. Jadi rencana-rencana apa yang harus kita lakukan? Seperti itu, ya. Itu planning. Nah, type of planning itu dibagi dua ya, informal dan formal ya. Yang informal itu tidak tertulis gitu ya. Biasanya ya pokoknya perencanaan-perencanaan yang apa ya namanya ya, tidak diformalkan atau tidak dibuat terdefinisikan gitu dengan dibuat kayak semacam apa namanya tertulis misalkan ya, itu kita sebut informal. Tapi ada juga yang dengan planning yang formal ya. Formal itu ciri-cirinya seperti ini. Spesifik ya. Itu share-nya itu di-share kepada semua anggota organisasi gitu ya. Oke, nah, apa sih tujuan dari perencanaan itu? Ya, tentunya pertama adalah provide direction. Kalau kita nggak punya tujuan, gitu bingung kita mau ngapain nih gitu ya. Jadi tanpa tujuan, gitu, tanpa arah gitu. Jadi tujuan daripada perencanaan, jadi kita mau ngapain sih sebenarnya gitu ya? Itu disebut di situ. Tujuan yang lain adalah reduce uncertainty gitu ya. Apa namanya? Mengurangi dampak dari ketidakpastian gitu ya, karena kita diperhadapkan dengan ketidakpastian, oleh sebab itulah kita butuh perencanaan gitu ya. Nah, meminimize waste ya, jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi ya di dalam perjalanan organisasi itu akan bisa kita punya perencanaan yang baik ya. Dan yang terakhir adalah planning itu adalah atau ingin capai itu adalah standar untuk nanti kita mau membuat proses controlling berikutnya gitu ya. Jadi tujuan yang kita rumuskan di dalam perencanaan itu adalah sebagai standar kita ketika kita ingin melakukan proses controlling gitu ya, untuk mengendalikan atau memonitor itu tujuan yang kita rumuskan di awal itu adalah sebagai standar kita nanti untuk proses mengontrol apa yang harus kita lakukan, kira-kira gitu ya. Jadi itu tujuan daripada planning ya. Nah, kalau mau ada yang tanya silakan ya. Ini saya ngomongnya secara teoritis ya. Jadi planning dan perform ya, tentu ada hubungan ya yang antara planning itu dengan kinerja dari suatu organisasi atau perusahaan. Dia bilang the relationship between planning and perform. Ya, dia bilang planning ya, formal planning yang baik ya, itu berasosiasi dengan apa? Ya, berasosiasi dengan keuntungan dan return dari suatu perusahaan atau positive financial result. Jadi riset membuktikan bahwa kalau perusahaan itu membuat perencanaan dengan baik, maka dia bisa berelasi dengan hal-hal ini. Ya. Oke. Nah, the external environment can reduce apa namanya? Lingkungan itu kan selalu berubah gitu ya. Lingkungan itu kan selalu berubah. Nah, dan kita nggak bisa bilang oke, nggak akan mungkin nggak berubah gitu lingkungan itu. Ya, atau kita menolak perubahan itu nggak bisa. Yang kita lakukan adalah kita beradaptasi terhadap perubahan. Nah, planning itu ya, apa ya, berguna untuk ketika terjadi perubahan, maka planning itu kita gunakan untuk sebagai standar. Oke,
saya udah punya rencana nih, gitu ya. Ada perubahan-perubahan. Nah, jadi kita nggak terlalu jauh dipengaruhi oleh perubahan itu, tapi kita tetap guidance-nya itu adalah si planning-nya sendiri, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan hal ini, gitu ya. Oke, nah apa saja yang ada di dalam perencanaan? Ya, tentunya termasuk di dalamnya adalah goals atau tujuan yang ingin dicapai. Ya. Jadi elemen dari perencanaan itu apa sih? Satu adalah tujuan, ya, tujuan yang mau dicapai, dan plans atau apa ya? Plans itu rencana atau kegiatan rencana-rencana yang kita buat. Perencanaan beda dengan rencana-rencana ya. Kalau rencana itu kayak lebih ke arah bagaimana yang tadi itu dirumuskan di awal itu ya. Jadi ada goals, ada plans di situ ya. Jadi apa itu rencana? Dokumen outline how goals dicapai gitu ya. Gitu, ya. Atau mendeskripsikan bagaimana resource itu dialokasikan untuk mencapai goals tersebut gitu ya. Itu yang dimaksud dengan plans ya. Oke, ini hanya teoritis ya. Tipe-tipe goals itu apa sih? Tipenya ada goals ya. Jadi kalau kita bicara tujuannya, pertama adalah tujuan secara keuangan ya, atau strategic goals ya. Oke, itu yang dimaksud dengan types of goals itu ya. Atau ada juga yang dimaksud dengan state goals versus real goals ya. State goals itu adalah dia bilang yang apa sebagai kayak apa ya, publikasi ke orang-orang lah gitu ya, apa namanya ya, jadi kayak bahasa promosi kita ke orang lain, ke konsumen kita gitu loh. Itu yang dimaksud dengan state goals. Kalau goals itu adalah goal yang memang secara realistis bisa dicapai oleh perusahaan gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh state goal dari beberapa perusahaan ya. L'Oreal, Grup Bimbo dan lain-lain sebagainya. Ini adalah state goals-nya mereka ya. Ini kira-kira contoh-contohnya gitu ya. Oke, nah ini type of plan saya nggak mau bahas ini ya. Tadi kalian udah bahas dan sudah dipresentasikan. Jadi tipe-tipe rencana itu pertama berdasarkan ininya ya, ukurannya ya, berdasarkan time frame-nya, spesifisitinya, dan frekuensi penggunaannya ya. Kalau berdasarkan ukurannya ya, atau ya itu ada strategik ya. Strategik itu berarti dia adalah secara keseluruhan ya. Kalau operasional itu terjemahan dari strategik gitu ya. Jadi untuk mencapai yang strategik ini perlu diterjemahkan ke dalam operasional ya. Kemudian ada long term, biasanya yang strategik itu biasanya yang long term ya. Operasional itu biasanya short term ya. Kalau strategik itu pasti directional. Kalau dia operasional dia pasti spesifik ya. Kalau strategik itu biasanya single use, kalau operasional itu standing gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini saya perlu jelaskan baik tadi ya. Nah, mungkin ini salah satu contoh yang mungkin bisa menggambarkan perbedaan antara direction plans ya, dan specific plans ya. Kalau ini ya, direction plan dia bilang pokoknya untuk mencapai B itu bisa lurus gitu ya. Tidak ada apa namanya interpretasi ya. Kalau yang specific plans dia mau mencapai B sih ya, tapi bisa dengan cara-cara yang berbeda gitu untuk mencapai B ini. Kira-kira gitu ya, itu perbedaannya. Oke. Nah, ada beberapa contoh bagaimana perusahaan itu merumuskan tujuan yang ingin mau dicapai. Ya. Pertama kita sebut sebagai traditional goal settings.
apa sih traditional goal setting ya? Saya nggak tahu, mungkin di perusahaan Anda yang tadi itu apakah dia menggunakan cara ini atau cara yang satu lagi gitu ya. Nah, traditional goal setting itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan itu di-share oleh siapa? Oleh top organization atau apa ya bilang top manager dari organisasi itu. Baru goals itu di broken kepada sub goals yang dibagi-bagi kembali gitu ya. Jadi penentuan tujuan daripada perusahaan itu ditentukan oleh top level manajemennya gitu ya. Nah, diasumsikan bahwa top manajemen itu dia bilang mengetahui dengan baik ya. Dia bilang because mereka bisa melihat the big picture-nya gitu ya. Jadi itu cara-cara yang tradisional goal setting ini. Pokoknya tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan itu ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh top. Mereka lah yang paling tahu apa yang mau dicapai oleh perusahaan gitu ya. Itu yang terjadi di traditional goal setting ini. Dan tujuan yang mau dicapai itu kemudian di breakdown kembali, ya, dibagi-bagi kembali jadi tujuan-tujuan yang lebih sempit ya. Yang penentuan awalnya itu adalah ditentukan oleh top level manager gitu ya. Dan kita sebagai orang-orang yang di bawah ya harus mengikuti gitu loh ya. Partisipasi daripada members yang di bawah itu untuk menentukan tujuan itu minimal ya dalam penentuan traditional goal setting ya. Jadi itu cara-cara yang pertama ya. Kemudian ini beberapa lagi. Kemudian ada yang, nah, jadi dia bilang gini, pokoknya top manajemen itu yang merumuskannya gitu ya, dan diterjemahkan oleh bagian-bagian yang ada di bawahnya. Nah, terkadang yang menjadi masalah adalah bawah ini menginterpretasi tujuan itu dengan cara yang berbeda gitu ya, dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena tujuan yang tujuan yang emang dirumuskan oleh mereka, dan bagian-bagian di bawah ini emang diterjemahkan oleh mereka dengan cara mereka sendiri, mungkin itu yang terjadi gitu ya. Nah, yang penting di sini sebenarnya adalah supaya tidak terjadi perbedaan tujuan yang hendak dicapai. Mungkin di sini dibutuhkan komunikasi top managers dengan bagian-bagian yang ada di bawah ini, supaya apa yang dirumuskan oleh di sini ini itu sama diartikan oleh bagian-bagian yang di bawah gitu ya. Itu yang cara pertama untuk menentukan tujuan ya, traditional goal setting. Nah, ada cara yang lain yang kita sebut sebagai manajemen by objectives ya. Nah, apa yang dilakukan di dalam manajemen by objective ini ya? Jadi specific perform goals ya, itu didetermine oleh siapa? Oleh employee dan managers. Jadi mereka bersama-sama merumuskan tujuan yang mau itu atau organisasi atau fungsi daripada organisasi itu tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi di sini dia bilang mereka bersama-sama. Jadi nggak top down saja, tapi partisipasi daripada tiap members ya. Nah, progress toward accomplishing goals is periodically review. Jadi secara periodik mereka mereview tujuan itu tercapai atau tidak. Jadi bersama-sama mereka melakukan review apakah tujuan itu tercapai. Ya. Nah, reward itu dialokasikan berdasarkan apa? Progres daripada tujuan itu dicapai, gitu ya. Dan key element daripada MBO adalah hal-hal seperti ini. Ya. Jadi spesifik goalnya itu, kemudian participate decision making ya. Jadi melibatkan seluruh elemen di dalam organisasi untuk pengambilan keputusan ya, dan dilakukan feedback secara periodik gitu ya, atau evaluasi secara periodik. Itu yang ada di MBO. Jadi perbedaannya kalau yang tadi itu tradisional itu top down, kalau ini mungkin bersama-sama gitu merumuskannya, kira-kira seperti itu ya. Nah, saya nggak tahu ketika Anda berpikir tadi
ketika presentasi Anda itu cara mana yang mereka gunakan, apakah MBO, apakah tradisional, atau mungkin ada hal-hal yang tradisional, ada juga yang MBO dilakukan ya, bisa seperti. Oke, ini supaya MBO itu efektif apa sih dan sebagainya, ini ada di sini ya. Nah ini kalau mau MBO itu sukses gimana sih? Nah ini beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau kita mau adopsi dengan cara MBO gitu ya. Nah ini adalah supaya MBO itu sukses seperti apa yang harus dilakukan ya. Dia bilang top management, commitment, dan involve gitu ya. Nah, problemnya kadang-kadang gini, potensial problem kalau kita menggunakan MBO program ya. Jadi ternyata MBO program itu juga sebenarnya ada negatifnya gitu ya. Jadi nggak selalu baik, ada hal-hal yang jadi potensial problem kalau MBO itu dilakukan gitu ya. Ini adalah beberapa contoh kalau terjadi masalah kalau MBO itu dilakukan ya. Oke. Berikutnya, nah karakteristik desain itu well design goals ya. Kalau kita mau mendesain goals atau kalau perusahaan itu mau mendesain tujuannya, apa sih karakteristiknya? Nah, ini adalah 6 karakteristik well design goals. Pertama, dia bilang tuliskan ya, fokus kepada akhir, bukan pada ini ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah desain goals itu harus tertulis dengan baik gitu ya. Jadi harus tertulis dengan baik ya. Kemudian dia itu bisa diukur dan bisa dikuantifikasi ya. Jadi tujuan itu bukan tujuan yang tidak terukur gitu loh ya. Jadi tidak ngawang-awang, tapi tujuan itu adalah apa? Gitu, ya. Dia tujuannya terukur ya. Bisa satuannya itu dengan ada satuan yang dipakai gitu loh ya. Jadi terukur dan quantifiable. Jadi dia bisa misalkan gini, tujuan kita mau apa nih? Salesnya sekian gitu ya. Nah, itu namanya terukur gitu ya. Clear time frame-nya terukur ya. Jadi misalkan mau berapa tahun nih? 5 tahun, 3 tahun, setahun ya. Kemudian dia itu adalah hal yang jadi apa ya? Challenging tuh kayak nantang gitu loh, apa ya? Bahasa Indonesia challenging itu apa ya? Challenging tuh nantangin lah gitu. Jadi kayak kita tuh kayak disuruh mikir lah gitu ya, challenging ya. Kemudian itu harus dituliskan dan dikomunikasikan, yang penting ya, dikomunikasikan ya kepada ke semua members gitu ya. Ini kira-kira kalau kita mau mendesain tujuan dari organisasi, hal-hal ini yang harus dilakukan ya. Jadi enggak supaya jelas gitu ya. Nah ini adalah bagaimana kita mau ini slide yang terakhir ya, step dalam goal setting ya. Misalkan kamu mau menentukan tujuannya itu seperti apa sih, ya kan ya. Ini bisa berlaku untuk tujuan jangka panjang ya, tujuan jangka pendek ya. Pokoknya ketika kamu mau membuat satu tujuan itu, apa yang harus dilakukan? Pertama dan yang utama adalah review organization mission statement ya. Jadi semua tujuan yang kita rumuskan itu tidak boleh keluar dari visi misi perusahaan. Kira-kira gitu ya. Jadi seorang yang membuat managers yang ingin merumuskan tujuan organisasi atau tujuan daripada fungsinya di dalam organisasi, dia harus mereview organization mission statement. Artinya dia paham betul ini visi misi perusahaan kita mau ngapain sih, ya. Jadi dia
Jadi di-drive oleh visi misi perusahaan gitu ya. Jadi penentuan tujuan itu harus di-drive oleh visi misi perusahaan gitu. Oke. Yang berikut adalah evaluasi resource-nya, available resource-nya gitu ya. Jadi kalau mau menentukan tujuan, kita harus mengevaluasi ketersediaan sumber daya. Apakah kita bertujuan ini? Kalau enggak, harus diapain nih gitu loh. Ya, jadi, dia bilang kita harus mengevaluasi keberadaan sumber daya kita, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber-sumber daya yang lain gitu ya. Jadi kita harus paham betul kita ini punya apa aja gitu ya, kemampuan resource kita, ketersediaan resource kita, baru kita nih tujuannya kita set ya. Kemudian determine goals individu or with others ya. Itu tadi ya, goal itu adalah harus spesifik ya, dia harus terukur, dia harus punya ada waktunya gitu ya, jadi ada waktu. Jadi 2 tahun, 3 tahun, setahun depan kita mau ngapain, bulan depan kita mau ngapain gitu ya, itu ada periode waktunya gitu ya. Dan dia harus dituliskan, kemudian dikomunikasikan ya kepada seluruh members. Supaya apa? Supaya satu nih same page, is everybody on the same page gitu ya. Jadi sama gitu pemahamannya terhadap yang dirumuskan itu gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, itu dihasilkan dari apa? Dari bagaimana itu dituliskan dengan baik ya dan dikomunikasikan kepada seluruh member yang ada di perusahaan. Kan gitu. Kemudian tahapan yang kelima adalah kita review hasilnya ya. Kita review hasilnya, kalau tidak tercapai kenapa, terus kalau tercapai oke, gitu ya. Nah, berarti ada proses yang lebih lanjut. Artinya oke, kalau tidak tercapai kenapa tidak tercapai, apa yang harus kita lakukan supaya tercapai gitu ya. Jadi dilakukan evaluasi gitu ya. Misalkan tidak tercapai nih gara-gara ini, oke, berarti harus kita apain. Oh, tercapai nih, jangan-jangan nih standar yang kita buat nih terlalu rendah nih misalkan ya. Lakukan review ya. Oke, itu aja teman-teman yang dari saya, yang teoritisnya ya. Oke, ini udah ya. Nah, yang tadi itu ya, yang pertanyaan arahan itu, jadi effective planning in dynamic environment ya. Dia bilang develop plans spesifik tapi fleksibel ya. Understand bahwa planning itu adalah ongoing proses ya. Kemudian dia bilang change ya kalau kondisinya itu berubah gitu ya, atau terjadi perubahan apa? Terjadi perubahan lingkungan, karena saya ulang lagi nih bahwa lingkungan itu kan tidak statis gitu ya, dia dinamis gitu, dinamik ya. Contoh yang paling nyata memang sudah dipresentasikan oleh kalian ya, kayak pandemik gitu ya. Mungkin semua perusahaan sudah punya planning atau yang cukup oke gitu ya, tetapi tiba-tiba dihantam oleh pandemik gitu. Nah, apakah planning di awal ini yang harus kekeh kita mau lakukan? Kan enggak ya. Maka terjadi perubahan-perubahan di situ ya. Jadi setiap manajer berpikir ini apa yang harus lakukan gitu ya. COVID ini dampaknya ini oke. Kalau kita mau tujuannya mau mencapai target yang segini, kita berarti harus ada yang kita rubah. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan plans itu spesifik but flexible ya, karena kita diperhadapkan dengan kondisi kondisi lingkungan yang selalu berubah gitu ya, ekonomi, sosial, budaya, teknologi ya, itu kan berubah, nggak pernah itu statis gitu ya, termasuk pandemik gitu. Itu juga merubah banyak hal ya. Bahkan mungkin dinamik ini merubah bisnis proses dari suatu perusahaan gitu ya.
harus re-engineering misalkan, harus restrukturisasi gitu ya, harus terjadi perubahan cara berbisnis gitu, atau kita sebut sebagai bisnis change, bisnis plan, apa namanya, bisnis proses yang berubah. Tiba-tiba Zara ya adanya pandemik, ya mereka harus berubah gitu kan ya, mereka harus menjual secara online, itu yang terjadi ya. Oke, itu teman-teman soal perencanaan ini ya. Saya pikir dari saya cukup, tapi kalau ada pertanyaan silakan ya, silakan Anda bertanya ya, kita diskusi. Sekarang jam berapa nih? Jam 11.53. Kita selesai jam pas ya, waktunya pas ya. Oke, saya stop share. Silakan ada yang mau ditanyakan, ya boleh dibuka kameranya sebelum kita selesai. Ya, jadi fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan, kita sudah bahas bagaimana perusahaan itu menentukan tujuan yang mau dicapai, ya. Bagaimana tujuannya apa, kemudian establish cara mencapai tujuan itu seperti apa. Kita udah belajar di planning, ya. Minggu depan berarti kita masuk ke fungsi manajemen yang kedua yaitu organizing. Ya, fungsi manajemen yang kedua adalah organizing. Ya, jadi setelah tujuannya kita tentukan, cara mencapai tujuannya kita buat, baru kita masuk ke organizing. Ya, apa itu organizing? Ya, untuk mencapai tujuan itu kira-kira kita mau ngelakuin apa aja, gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mengerjakannya? Dan siapa yang mengerjakannya, itu yang akan kita bahas di dalam tahapan organizing. Ya, untuk mencapai tujuan yang kita rumuskan di dalam planning, maka untuk mencapai itu apa saja yang harus kita lakukan, ya, bagaimana cara melakukannya, siapa saja yang melakukannya, itu akan kita bahas di organizing. Nah, oleh sebab itu untuk minggu depan kita akan presentasi mengenai struktur organisasinya, gitu ya. Perusahaan itu untuk mencapai tujuan itu strukturnya seperti apa, gitu ya. Nah, makanya presentasinya adalah mengenai bagaimana perusahaan itu struktur organisasinya, kenapa sih strukturnya seperti itu ya, kok bisa strukturnya seperti itu ya. Nah, kalian harus mulai dengan menjelaskan strukturnya seperti apa ya saat ini. Ya, gini. Jadi struktur organisasi perusahaan itu pasti mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sesuai dengan mungkin kebutuhan daripada perusahaan itu mau ngapain gitu loh. Ya, di awal mungkin dia punya struktur seperti ini. Seiring dengan perkembangan waktu, perubahan lingkungan dan sebagainya, dia harus melakukan perubahan terhadap strukturnya gitu. Ya. Demikian juga sekarang kalau kalian perhatikan banyak perusahaan yang melakukan restrukturisasi. Ya, bagian-bagian yang dia rasa nggak penting dia hajar tuh, ya. Itu secara struktur. Atau juga dia melakukan efisiensi terhadap orang-orangnya gitu. Ini ya, oke. Kita ada masalah nih. Nah, bisa saja bagian dari organisasi itu yang di delete atau orang-orang yang ada di situ di delete, bisa saja seperti itu. Ya, dan itu banyak dilakukan oleh perusahaan sekarang, ya, termasuk UPH beberapa yang untuk efisiensi karena dampak COVID kita melakukan beberapa hal dalam struktur organisasi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi bukan suatu masalah besar struktur itu berubah gitu ya, karena dia itu akan berubah seiring dengan ngapain. Oleh sebab itu saya pengen minta Anda untuk di awal-awal sebenarnya strukturnya seperti apa, sekarang strukturnya seperti apa. Pasti itu ada filosofinya.
kenapa strukturnya sekarang jadi seperti itu gitu. Ya, struktur organisasinya bisa seperti itu. Oke. Pertanyaan arahannya sudah saya bagi di grup ya, di Teams ya kalau nggak salah ya. Jadi kalian bisa baca-baca, terus siapkan untuk presentasi. Berarti untuk yang maju minggu depan itu adalah Elke, ya, Elke, Fandi dan Fidelia. Ya, Elke, Fandi dan Fidelia ya. Siap ya. Yang lain di-upload di Moodle ya. Ikutin aja pertanyaan arahan yang ada di yang sudah saya kirim. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Cukup ya. Pas nih waktu kita habis nih, 11.58. Karena jam 1 ntar saya ada kelas lagi, jadi butuh waktu untuk makan dulu, istirahat dulu ya. Oke, di stop aja recordingnya. Siapa namanya?